2009年10月26日、島根県立大学1年の平岡美也子さん。Aku Agnes, stop skip, matikan lampumu, cerita dimulai. Hai Rek, bagaimana perasaan kalian jika kalian jalan di tengah hutan tiba-tiba terdengar suara rintihan orang minta tolong? Suara tersebut adalah bukti rekaman nyata dari seorang gadis yang meninggal pada tahun 2009 yang bernama Miyako Hiroka. Miyako Hiroka adalah mahasiswa dari Shimane yang sangat rajin dan hilang mendadak tanpa jejak dalam waktu kurang dari 20 menit. Kasus ini sempat menghebohkan Jepang dan membutuhkan waktu hingga 7 tahun untuk terpecahkan. Bagaimana kronologinya? Yuk kita bahas. Pada musim semi tahun 2009, ada seorang gadis bernama Miyako Hiroka. Pada saat itu, Miyako Hiroka ini berumur 19 tahun. Kita panggil aja namanya Mbak Miyako aja ya, Rek ya. Nah, Mbak Miyako ini baru aja pindah dari Prefektur Kagawa ke kota Hamada. Nah, kebetulan Mbak Miyako ini adalah maba atau mahasiswa baru di Universitas Prefektur Shimane, Jepang. Di mata teman-temannya dan dosen-dosennya, Mbak Miyako ini orangnya rajin, ceria, berambisi, bagus-bagus lah pokoknya. Nah, Mbak Miyako ini juga punya cita-cita ingin bekerja di organisasi internasional. Karena rumahnya Mbak Miyako dari rumah ke kampus itu jauh, akhirnya Mbak Miyako itu cari kos-kosan bahasanya ya, tempat tinggal di daerah dekat kampusnya. Untuk menambah uang sakunya, Mbak Miyako ini punya kerja sampingan, yakni menjadi penjual di kedai es krim yang bernama Baskin Robbins. Dan kebetulan kedai es krimnya ini ada di tempat atau di sebuah mall bernama Yaume Town Hamada. Tanpa Mbak Miyako sadari, aktivitas Mbak Miyako ini sudah dipantau oleh seseorang yang misterius. Seseorang telah merencanakan sebuah kegiatan keji untuk Mbak Miyako. Nah, yang tahu itu siapa? Yang tahu itu warga lokal. Warga lokalnya tahu dari mana? Warga lokal itu sering lihat ada mobil misterius suka lewat di gangnya tempat Mbak Miyako kerja. Kebetulan gang tempat Mbak Miyako kerja ini rutenya sepi gitulah ya. Nah, warga lokal itu sering lihat ada mobil seminggu sekali, seminggu 2 kali itu lewat di depan mall tempat Mbak Miyako bekerja, dan muter-muternya lewat-lewatnya itu di tiap jam Mbak Miyako pulang kerja jam 10 malam. Dan akhirnya kekhawatiran warga lokal di sekitar tempat Mbak Miyako bekerja ini pun terjadi. Tepat pada hari Senin 26 Oktober tahun 2009, ketika Mbak Miyako mau pulang nih ya, udah absen, tutup kedai, dia pulang. Nah, di saat itulah, malam itulah Mbak Miyako terakhir terlihat. 2 hari kemudian, pada hari Rabu 28 Oktober tahun 2009, orang tua Miyako yang merasa khawatir akhirnya meminta bantuan kepada kepolisian. Mungkin selama 2 hari itu Mbak Miyako nggak melakukan telepon atau nggak ngabarin orang rumah sama sekali ya, makanya orang tuanya khawatir. Nah, akhirnya orang tua tersebut, orang tuanya Mbak Miyako ini telepon ke kepolisian. "Halo Pak, ini anak saya 2 hari nggak ngabarin Pak, kemana ya, minta bantuan, mungkin ada apa di sana," begitu mungkin ya. Akhirnya kepolisian pun membantu orang tua Miyako untuk mencari Mbak Miyako ini. Nah, yang pertama-tama dilakukan oleh kepolisian adalah menanyai orang-orang yang bekerja di tempat Mbak Miyako. Nah, setelah digali informasinya, ternyata Mbak Miyako itu 2 hari yang lalu itu melakukan kegiatan yang tidak wajar. Gak wajar gimana ya? Nah, ternyata Mbak Miyako ini punya agenda atau mendapat tugas untuk membuang sampah atau membuang kantong sampah ke depan mall. Nah, seperti biasa, kalau buang sampah kan kantongnya dibuang ke depan mall gitu kan ya. Ternyata setelah dicek, di tempat sampah depan mall itu nggak ada sampah yang dimaksud oleh orang-orang. Jadi, antara Mbak Miyako ini nggak buang sampah atau belum buang sampah. Jarak antara rumah Mbak Miyako ke tempat Mbak Miyako bekerja itu 2 km. Nah, biasanya Mbak Miyako itu pulang pergi ke tempat bekerjanya itu dengan jalan kaki. Polisi pun akhirnya ngecek CCTV yang ada di mall tempat Mbak Miyako bekerja. Ternyata di sana ditemukan Mbak Miyako pada malam 26 Oktober tahun 2009 itu Mbak Miyako terakhir pakai baju warna hitam garis-garis putih.
Terus, polisi juga ngecek CCTV antara mall hingga tempat Mbak Miyako tinggal. Nah, di sana mereka menemukan ada 3 CCTV di 3 tempat minimarket. Setelah dicek, di sana juga nggak nemuin Mbak Miyako. Nah, polisi ini berasumsi dan percaya bahwa Mbak Miyako hilang antara minimarket pertama dengan tempatnya Mbak Miyako bekerja. Tapi polisi juga nggak berhenti dari situ aja, nggak berhenti di CCTV gitu aja. Polisi juga tanya-tanya ke orang-orang yang ada di sekitar sana, apakah mereka melihat ada mobil mencurigakan atau orang yang mencurigakan di tempat atau di malam hari Mbak Miyako hilang. Dan di sana juga polisi tidak kunjung menemukan informasi. 11 hari pun berlalu. Harapan dari orang tua Mbak Miyako pun hancur lebur. Tepat pada tanggal 6 November tahun 2009, ada seorang pencari jamur liar yang sedang menelusuri jamurnya itu di lereng Gunung Garyu di prefektur Hiroshima, sekitar 25 km dari tempat Mbak Miyako hilang. Di sana, orang itu menemukan ada potongan kepala yang tertumpuk oleh daun-daun kering. Nah, di sana dia bingung, dia panik, akhirnya telepon sama polisi. Setelah itu, polisi pun datang ke TKP dan setelah dicek, hasil DNA mengatakan bahwa itu adalah kepala Mbak Miyako. Ratusan personel, bahkan anjing pelacak pun diturunkan untuk mencari potongan-potongan lain dari tubuh Mbak Miyako. Dan akhirnya seluruh tubuh Mbak Miyako pun ditemukan dengan hasil forensik seperti ini. Kepala, tidak ada luka luar yang terlihat, dan dekomposisi belum berkembang. Pendarahan di wajah dan matanya merah, kemungkinan ini mati lemas. Banyak tanda-tanda pemukulan ketika masih hidup. Tanda seperti telapak kaki di pipi kirinya, dan tanda yang berbentuk karena sentuhan yang kuat oleh sarung tangan anti-slip. Lalu tulang paha kiri tidak ada darah atau daging. Pangkal selangkangan rusak seperti patah saat dipotong. Sedangkan tubuhnya terdapat tanda bekas sayatan pisau setelah kematian. Ada tanda bekas api hingga membuat mereka atau kepolisian tidak bisa membedakan jenis kelaminnya. Sedangkan organ dalamnya kepolisian pun belum resmi mengumumkan. Di pergelangan kaki kiri, tulang dipotong dan persendiannya dilepas. Sedangkan untuk kaki kiri dan kanan tidak diketahui karena sebanyak 5 potong yang tampak seperti kuku jari kaki atau sebagian, pokoknya kuku lah ya. Nah, sebagian fragmen tulang dengan panjang sekitar 1 cm. Hasil forensik menunjukkan profil pelaku dengan tingkat sadisme yang luar biasa. Wajah Miyako memar akibat pukulan brutal, sendi-sendinya dipotong dengan sangat rapi, organ dalamnya telah dikeluarkan dan kedua payudaranya dipotong. Daging pada bagian tulang paha tampak sengaja dikikis. Lebih jauh lagi, bagian batang tubuhnya dibakar dengan tingkat kerusakan yang sangat parah. Ada ya orang yang begitu kejam ya. Selanjutnya, polisi juga mencari-cari informasi barangkali ada mobil yang mencurigakan yang melewati antara mall dengan Gunung Garyu tempat ditemukannya Mbak Miyako ini meninggal dunia. Nah, polisi ini juga menduga bahwa pelaku ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama, fantasi psikopatnya yang ekstrim dan upayanya dalam memusnahkan DNA. Pinter banget ya. Nah, polisi juga nggak berhenti dari situ aja nih ya. Polisi juga menggali informasi siapa sih atau toko mana sih yang mungkin meminjamkan video atau DVD yang berisi tentang kekejaman mutilasi. Dan juga polisi mencari informasi apakah ada orang-orang yang meminjamkan atau menjual barang-barang atau senjata tajam akhir-akhir itu. Polisi telah mengerahkan sekitar 60.000 penyelidik. Namun selama 1 tahun tersebut polisi tidak menemukan titik terang alias kasus ini tidak terpecahkan. Nah, karena polisi ini takut akan terjadinya sesuatu yang sama seperti yang dialami oleh Mbak Miyako, akhirnya polisi juga memberikan imbalan atau memberikan uang kepada siapapun yang dapat membantu kepolisian untuk memberikan informasi dengan hadiah atau imbalan sebesar 3 juta yen.
Nah, siapa sih yang nggak mau dikasih uang 3 juta yen hanya dengan cara memberikan informasi? Nah, nggak sedikit juga nih yang datang ke kepolisian dengan membawa informasi palsu. Seiring berjalannya waktu, akhirnya orang-orang pun melupakan bahwa kasus ini pernah menghebohkan Jepang pada tahun 2009, hingga akhirnya 7 tahun kemudian kasus ini menemukan perkembangan baru. Pada tahun 2016, akhirnya kepolisian pun merubah strategi pencarian mereka dengan cara menyisir ulang data kependudukan yang pernah melakukan kriminalitas pada tahun 2009. Akhirnya data tersebut merujuk pada seseorang yang bernama Yashihiro Yano yang pada saat itu berumur 33 tahun. Nah, kok bisa sih kepolisian ini langsung nunjuk Yashihiro Yano sebagai pelakunya? Nah, ada 2 alibi nih. Yang pertama, kita panggil aja namanya Mas Yano aja lah ya. Nah, yang pertama, Mas Yano ini adalah seorang sales panel surya yang mana tempat operasional bekerjanya adalah di kota Hamada, tempatnya Mbak Miyako bekerja. Nah, hal inilah yang membuat Mas Yano ini memiliki alibi yang sangat kuat bahwa dia dapat mengendarai kendaraan hingga larut malam karena emang kerjanya itu sebagai sales panel surya tadi. Emang kerjanya saya malam gitulah ya. Nah, alibi yang kedua atau alasan yang kedua, ternyata si Mas Yano ini pernah ditangkap pada tahun 2004 karena telah melukai atau menyerang seorang wanita. Tapi Mas Yano ini nggak dipenjara karena memang alibinya ini atau alasannya ini kurang kuat untuk Mas Yano dipenjara. Apakah Mas Yano ditangkap? Tidak, karena kenapa? 2 hari setelah dinyatakan Mbak Miyako menghilang, Mas Yano ini juga meninggal dunia akibat kecelakaan mobil habis ziarah dari makam bapaknya, makam ayahnya, dan meninggalnya nggak sendirian, meninggalnya bareng ibunya. Jadi nih, si Yano ini kecelakaan mobil bareng ibunya ya, kecelakaan tunggal habis ziarah dari makam ayahnya. Menurut keterangan kepolisian, setelah kepolisian ini mengunjungi rumah Mas Yano ini ditemukan bahwa ada 57 potret mayat dari Mbak Miyako, di mana 57 potret itu hasil dari recovery data dari USB yang telah dihapus oleh Mas Yano ini. Dan ada juga bukti lain dari N-System. N-System ini sistem pengenal plat nomor otomatis di Jepang sana ya. Nah, mereka menemukan bahwa mobil si Yano ini pernah melewati Gunung Garyu tersebut. Dari bukti semua yang ditemukan, polisi menetapkan bahwa Mas Yano inilah tersangkanya atau pelaku dari pembunuhan Mbak Miyako. Meskipun karena kecelakaan, orang-orang beranggapan ini loh, kok Mas Yano ini matinya ini kok pas banget dengan kejadiannya Mbak Miyako. Nah, sebagian orang itu berpikir atau berpendapat bahwa ini adalah tuduhan palsu. Dan ada yang lain berpendapat bahwa ini adalah kecelakaan bunuh diri yang dilakukan oleh Mas Yano. Kenapa? Dikatakan bahwa pada tanggal 6 November tahun 2009 ini Mas Yano yang mendengar ada berita bahwa kepalanya Mbak Miyako yang ditemukan, dia akhirnya panik dan izin pada atasan 2 hari untuk mengunjungi makam ayahnya. Padahal orang Jepang ini memiliki kebiasaan untuk mengunjungi makam dari keluarga itu setahun sekali atau 2 kali. Dan diketahui juga bahwa Mas Yano ini 3 bulan yang lalu itu habis mengunjungi makam ayahnya. Nggak mungkin kan 3 bulan kemudian Mas Yano ini mengunjungi makam ayahnya lagi. 2 hari kemudian pada tanggal 8 November tahun 2009, si Yanonya ini ngajak ibunya untuk berziarah ke makamnya. Bu, ayo bu kita ziarah ke makam, aku gak enak hati nih, mungkin begitulah ya. Nah, karena Mas Yano ini mungkin saat nyetir dia nggak fokus, akhirnya mobilnya ini melenceng dan menabrak pembatas tol Chugoku. Nah, di sana mobilnya itu menghantam berkali-kali dan akhirnya meledak. Dan mereka berdua, Mas Yano dan ibunya ini tewas dengan cara terpanggang. Penyelidik lalu lintas pun akhirnya menemukan fakta mencengangkan bahwa di sana Mas Yano itu tidak melakukan pengereman. Mungkin karena mobilnya melenceng, kenapa kok Mas Yanonya nggak ngerem gitu ya, batinnya polisi. Nah, di sana polisi pun menduga bahwa Mas Yano ini didorong oleh rasa panik karena kejahatannya terdeteksi oleh publik. Akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menabrakkan diri ke pembatas tol Chugoku.
Nah, sampai sekarang orang-orang masih membicarakan teori siapakah yang telah membunuh atau menghabisi nyawa seorang gadis yang ceria bernama Miyako Hiroka tersebut. Nah, sedangkan yang bikin kasus ini makin seram adalah ketika salah satu program TV melakukan siaran langsung di tempat kejadian ditemukannya kepala dan organ tubuh Mbak Miyako ini. Di sana terdengar suara rintihan orang minta tolong sambil menangis seperti ini. 広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。広島県北広島町の我流山の林道の Nah, Rek, apa yang kalian dengar? Apa kalian juga mendengarkan seperti apa yang aku dengar? Nah, Rek, dari kasus Mbak Miyako ini bisa jadi pengingat bagi kita bahwa cepat atau lambat keadilan itu pasti akan menemukan jalannya. Bagaimana menurut kalian plot twist yang dialami oleh Mbak Miyako ini? Jangan lupa tulis di komentar bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini ya, Rek ya. Nah, matur nuwun sudah menonton video aku sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan cerita-cerita baru dari aku ya. Oke, aku Agnes, nyalakan kembali lampumu. Next cerita apa lagi ya?